Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari ya biografi secara ringkas tentang Imam Syu'bah, ya, di mana beliau itu adalah merupakan murid langsung dari Imam Asim. Dan beliau termasuk di antara ulama yang selain zuhud, ya, juga terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa, ya, menghatamkan Al-Quran berkali-kali, ya, ribuan kali. Dan beliau termasuk di antara mereka yang Allah anugerahi nikmat, ya, dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu seperti apa ya, benar-benar jadi seperti makanan, ya, ya, jadi udah melekat di dalam hatinya gitu. Subhanallah, dibaca setiap siang dan malam sampai beliau wafat. Baik, insya Allah mulai pada kesempatan ini kita akan mempelajari kaidah bacaan daripada Imam Syu'bah. Baik, Imam Syu'bah, bacaan Imam Syu'bah sebenarnya tidak terlalu beda jauh dengan Imam Hafiz, ya. Banyak sekali persamaan, ya. Jadi insya Allah lebih mudah untuk kita pelajari bersama. Kita mulai dari bagaimana cara membaca basmalah, baca basmalah di antara dua surat. Baik, untuk membaca basmalah di antara dua surat, misalnya kita membaca antara selesai surat Al-Fatihah ke Al-Baqarah, ya, atau dari Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah akan membaca surat Ali Imran. Demikian seterusnya, ya. Jadi ini di sini bagaimana caranya bacaan basmalah ini di antara dua surat. Untuk Imam Hafiz kita ketahui, ya, bahwasanya Imam Hafiz itu menetapkan adanya basmalah di antara dua surat. Jadi basmalah dibaca, ya. Masih ingat cara membaca basmalah di antara dua surat untuk Imam Hafiz? Ada berapa cara? Ada 3. Ahsan, coba sebutin. Misalnya Yang kita baca pertama dari ya, ya silakan. eh, masing-masing. Jadi akhir ayat stop, Hmm, terus kemudian, baca basmalah, stop, hmm, terus lanjut ayat berikutnya. nah ini yang pertama. Yang kedua, Yang kedua akhir ayat stop, hmm, terus baca basmalah, hmm, dilanjut disambung dengan ayat ya. berikutnya. Jadi basmalah diwasolkan dengan Ayat awal surat berikutnya. Ya. awal Baik, surat ini cara yang berikutnya. kedua. Cara yang ketiga, Yang ketiga diwasol semua. ahsan. Ya, jadi akhir surat diwasolkan dengan basmalah, langsung diwasolkan dengan awal surat berikutnya. Nah, ini ada 3 cara, ya. Nah, ini diperhatikan ketika kita membaca
surat bukan surat Al-Anfal dengan At-Taubah ya. Ya, karena surat awal surat At-Taubah kan tidak ada basmalah. Ya, seperti itu. Itu cara Imam Hafiz demikian. Apakah Imam Syu'bah ada perbedaan? Kalau Imam Ibnu Amir kemarin kan ada dengan cara apa? Masih ingat nggak Imam Ibnu Amir? Baik Imam Hisham maupun Imam Ibnu Dakwan. Nah, jadi ada wajah lain ya, selain yang tadi disebutin. Jadi Imam Hisham itu bisa aja tanpa basmalah. Ya, bisa aja tanpa basmalah. Terus kemudian juga ada tambahan wajah saktah. Ya, ini Imam Hisham ada perbedaan. Namun untuk Imam Syu'bah itu ternyata sama dengan Imam Hafiz ya. Imam Syu'bah di sini sama dengan Imam Hafiz. Jadi ada tiga cara membaca basmalah di antara dua surat. Itu untuk selain antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Sekarang bagaimana hukum bacaan menyambung antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah? Ada berapa cara? Ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama adalah berhenti ya, setelah membaca surat Al-Anfal, kemudian langsung membaca awal surat At-Taubah tanpa basmalah. Ini cara pertama ya. Cara yang kedua adalah hampir sama dengan yang pertama, tapi ini tanpa mengambil nafas berhentinya. Kalau tadi yang pertama itu dia berhenti kemudian mengambil nafas. Ini cara yang normal yang biasa yang kita lakukan ya. Ketika kita akan membaca akhir ayat kemudian mau membaca awal ayat kan awal ayat berikutnya itu kan kita mengambil nafas dulu ya. Itu namanya wakaf itu ya. Cara yang kedua ini adalah boleh dengan sakta, yaitu kita berhenti tapi tanpa mengambil nafas. Ya. Dan cara yang ketiga adalah dengan mewasolkan akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah tanpa basmalah. Coba kita lihat ya. Ya, perhatikan sini surat ini akhir surat Al-Anfal ya di sini ya, ayat 75 ini ya. Innallaha bikulli syai'in alim ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Awal At-Taubah kan tanpa basmalah langsung bara'atum minallahi wa rasulih ya. Jadi tadi ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan cara waqaf seperti biasa ya. Jadi kita berhenti di akhir surat Al-Anfal. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua sebetulnya hampir sama dengan cara pertama, akan tapi di sini tanpa mengambil nafas. Ya, jadi untuk cara yang kedua ini kita harus siap-siap ya, tarik nafas yang cukup panjang ya daripada cara yang pertama tadi, karena kita nanti akan berhenti
di akhir Al-Anfal ini tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu cara yang kedua, yaitu dengan saktah. Ya. Dan cara yang ketiga adalah mewasalkan akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ya. Diwasalkan, disambung. Ini juga perlu nafas yang cukup lama ya, lebih daripada tadi itu. Jadi untuk melakukan cara yang ketiga ini harus tarik nafas yang agak dalam. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, demikian ya tiga cara menyambung surat Al-Anfal dengan At-Taubah. Itu untuk Imam Hafaz ya. Bagaimana dengan Imam Syu'bah? Ada perbedaan enggak? Ya, tidak ada perbedaan. Sama ya. Jadi Imam Syu'bah cara bacanya sama dengan Imam Hafaz. Nah, baik. Sekarang kita akan membahas tentang bab mengenai mad, bacaan mad, dan bacaan yang bukan mad ya. Mad itu bacaan panjang ya, karena di situ ada huruf mad. Ya. Huruf mad apa aja? Alif, sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelum dhamma atau kasrah? Kasrah. Kasrah ya. Wawu sukun sebelumnya dhamma. Ya, jadi kalau ada kita menemukan ada huruf hijaiyah setelahnya kok ada huruf salah satu daripada huruf mad tadi itu, maka harus dibaca panjang, dipanjangkan ya. Itu yang dinamakan dengan mad. Kalau qasr berarti kebalikannya ya. Kalau tidak dijumpai adanya huruf mad, maka jangan sekali-kali dipanjangkan ya. Jadi kita membaca panjang kalau ada huruf mad ya. Kalau tidak ada huruf mad maka ya dibaca qasr ya. Tidak boleh dibaca dengan memanjangkan. Karena nanti bisa merubah arti kalau kita salah ya. Kalau kita keliru dalam membaca Al-Qur'an ya, di mana bacaan yang seharusnya dibaca mad panjang kita pendekin, kita baca pendek, dan sebaliknya ayat yang di situ di dalam katanya tidak ada huruf mad tapi kita baca panjang ya, padahal tidak ada huruf mad, ini juga bisa merubah arti ya, maka harus hati-hati. Tentang huruf mad ya, mad itu bermacam-macam ya, udah pernah kita bahas ya di pada waktu membahas tentang kaidah tajwid ya. Nanti bisa dicek lagi di video-video yang terdahulu itu ya, tentang masalah mad. Ada mad wajib atau dinamakan dengan mad muttasil ya. Ada yang mad jaiz atau mad munfasil. Ada mad silah sugro, ada mad silah kubro, ada mad lazim, ada mad badal, ada mad lin, ada mad ma'ruf li sukun ya. Nanti itu bisa dipelajari lagi. Baik, secara umum Imam Syu'bah dengan Hafiz itu tidak ada perbedaan ya dalam masalah mad ini. Ya. Dalam masalah mad ya, seluruh mad itu seluruhnya. Ya, baik itu mad wajib muttasil, jaiz munfasil, mad lazim,
mad badal, mad warid sukun itu tidak ada perbedaan dengan Imam Hafiz. Jadi sama. Hanya saja untuk Imam Syu'bah itu memanjangkan mad wajib dengan mad munfasil itu 4 harokat saja. Ya, 4 harokat untuk Imam Syu'bah. Sedangkan Imam Hafiz itu boleh 4 atau boleh berapa? 5 ya. Untuk Thorik Syatibiyah atau Thorik At-Taisir itu dia bisa dibaca 5 harokat ya, lebih panjang. Tapi kalau untuk Imam Syu'bah itu hanya 4 aja. Ya. Ya. Untuk Imam Hafiz biasanya yang sering dipakai adalah yang 4 ya. 5 jarang. Ya, tapi boleh ya, boleh kita memakai 5 harokat ya. Cuma yang lebih sering dipakai adalah 4. Jadi secara umum sama aja sebetulnya ya antara Imam Hafiz dengan Imam Syu'bah. Ya. Dalam masalah mat ya, baik itu mat wajib mutasil ya. Mat wajib mutasil itu adalah huruf mat ya, di mana setelah huruf mat itu ada huruf hamzah. Huruf mat setelahnya ada huruf hamzah, dan huruf hamzah itu dalam satu kata dengan huruf mat tersebut. Ya, contohnya seperti kata as-sama. As-sama ya. Si'at su'a ya. Ini huruf mat alif ya. Datang setelahnya hamzah. Baik alif maupun hamzah itu berada dalam satu kata ya, maka ini dinamakan dengan mat wajib atau mat mutasil. Si'at ini juga sama ya, ada huruf ya sukun di sini. Ya sukun kan itu huruf mat ya. Datang setelahnya huruf hamzah ya. Antara huruf mat tadi itu ya sukun dengan hamzah itu berada dalam satu kata. Si'at. Maka ini juga dinamakan dengan mat wajib atau mat mutasil ya. Dinamakan mat wajib karena semua qurra sepakat untuk mewajibkan bacaan yang seperti ini itu dilebihkan daripada 2 harokat. Ya, tidak boleh dibaca 2 harokat. Itu harus lebih. Semua qurra sepakat demikian. Hanya saja mereka berbeda dalam menentukan kadar matnya. Ya, memang lebih dari 2 harokat, tapi berapa? Ya, ada yang 4, ada yang baca 5, ya, ada yang baca 6 harokat. Sehingga itu dinamakan mat wajib. Kemudian kata su'a, ini juga sama ya, su'a. Di situ ada huruf mat yaitu wawu sukun. Datang setelahnya huruf hamzah. Baik huruf mat tadi itu dengan huruf hamzah itu satu kata ya. Maka ini juga dinamakan dengan mat wajib atau mat mutasil. Kenapa dinamakan mutasil? Ya. Mutasil itu artinya kan tersambung ya, berhubungan. Karena antara mat dengan huruf hamzah itu terhubung langsung, ya, terikat langsung dalam satu kata. Ya, sehingga dinamakan muttasil. Ya, maksudnya tersambung dalam satu kata. Ya, ini baik Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz ya. Untuk mat wajib muttasil itu dibaca 4 harokat. Untuk Imam Hafiz ada boleh 5 harokat. Tapi yang lebih sering dipakai adalah yang 4 harokat. Baik, bagaimana dengan mat al-jaiz al-munfasil? Mat jaiz al-munfasil. Apa perbedaannya dengan mat wajib al-muntasil? Ya. Perbedaannya itu hanya dalam masalah letak hamzah aja gitu ya, setelah huruf mat itu. Keduanya sama-sama ya, ada huruf mat setelahnya hamzah. Hanya saja bedanya kalau mat mutasil kan itu antara hamzahnya itu dengan huruf mat satu kata ya, terhubung dalam satu kata. Namun untuk yang mat jaiz ini atau dinamakan juga dengan mat munfasil, hamzahnya itu
tidak terhubung dalam satu kata, tapi udah merupakan kata berikutnya yang terpisah. Ya, hamzanya itu terpisah dari huruf mad. Ya, contoh. Ya, ini contohnya di ayat fi ummiha. Ya, fi ummiha. Fi ini kan huruf mad ya, ya sukun. Datang setelahnya hamzah, ya, ummiha. Antara huruf ya dengan hamzah ini dia bukan satu kata ya, terpisah. Karena fi ini kata satu kata ini ya. Dan ummiha ini kata berikutnya. Ya, beda kata ya. Sehingga ini dinamakan munfasil. Ya, munfasil itu terpisah. Ya, terpisah. Contoh lain ya. Inna a'toinak. Ya. Inna, ini huruf mad, yaitu alif. Datang setelahnya huruf hamzah. Ya. A'toinak. Namun antara huruf alif ini dengan huruf hamzah itu terpisah dalam kata ya. Katanya bukan satu kata ya, tapi terpisah. Inna kata sendiri dan a'toina kata yang lain. Ya. Demikian juga ini contoh terakhir ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Surat Abas. Yang qalabu ya huruf mat yaitu wawu, wawu sukun datang setelahnya huruf hamzah pada kata ila ya. Antara huruf wawu sukun ini dengan huruf hamzah ini terpisah kata ya, beda kata. Sehingga dinamakan ini adalah mad munfasil ya. Nah, biasanya di dalam mushaf itu dibedakan ya. Ada perbedaan antara mad wajib dengan mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil itu ada perbedaan tanda gitu ya. Ya, ini contoh ya. Ini contoh mad yang wajib ini ya. Jadi tandanya ini di sini. Kalau kita perhatikan ini ya, seperti alis ya, seperti tanda alis. Ada yang lain mengatakan bendera ya. Kalau untuk mad wajib, ya perhatikan di sini tanda kita katakan tanda alis ini ya, seperti alis ini di atas ini, dia menyambung ya, setelah ini nyambung dengan apa? Huruf hamzah ini, ya, nempel nih sedikit langsung ini, ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah mad wajib. Tapi perhatikan di sini, rasulihi dengan ila, ya. Ini dia terpisah ya, terpisah ini, ya. Nah, ini berarti namanya mad munfasil. Ini juga sama ini. Ini terpisah. Ini kan tanda alis juga nih, ya. Dengan huruf hamzah setelahnya itu kan terpisah. Andaikan dia satu kata, ndak boleh ditaruh di sini kan ya, di bawah ini. Ini harus di sini di samping. Ya, kalau itu satu kata. Tapi ini kan terpisah dia. Sehingga tanda alisnya atau tanda bendernya pun juga terpisah. Tidak tidak sampai ke huruf hamzahnya. Ya. Ini sebenarnya kita sering baca tapi kadang tidak apa ya, kurang merenungi gitu ya. Kurang seksama gitu. Itu sebenarnya udah ada dikasih perbedaan gitu. Mana mad wajib mutasil dan mana yang mad jaiz munfasil. Seperti ini juga sama nih. Ya, perhatikan. Ini kira-kira mad apa nih? Fa'atimmu ilaihim. Munfasil. Hah? Munfasil. Munfasil. Alasannya kenapa? Udah beda kata itu. Ya, beda kata ya. Ini aja terlihat ya. Apa apa ininya alisnya kan tidak sampai ke hamzah ya. Ya enggak? Ya. Tidak nyambung ke sini gini gini. Ya, gini. Ya, tapi dia terpisah dia ya. Pendek ininya.
apa ininya lebih pendek, tidak nyampe ke huruf hamzahnya, terpisah itu. Jadi seperti itu ya. Insya Allah bisa membedakan lah. Baik ya, baik. Eh, Kenapa dinamakan mad jaiz? Jaiz itu artinya kan boleh ya, boleh. Karena para qurra sepakat ya, bahwasanya ini boleh dibaca 2 rakaat. Ada yang boleh dibaca 2 rakaat. Ya. Jadi memang di antara qurra itu ada yang baca 2 rakaat. Ya, yaitu diantaranya adalah Imam Ibnu Katsir yang pernah kita pelajari ya. Imam Ibnu Katsir dia itu membaca mad munfasil dibaca dua harokat. Kemudian juga Imam As-Susi ini baca mad jaiz munfasil juga dibaca 2 harokat. Imam Qalun yaitu perawi dari Imam Nafi ini juga di antara ini bacaannya boleh membaca 2 rakaat. Jadi Imam Qalun bisa baca 2 rakaat juga bisa baca 4 rakaat ya. Ada 2 wajah itu Imam Qalun. Demikian juga Imam Ad-Duri Abu Amr. Imam Ad-Duri Abu Amr itu membaca mad munfasil boleh dibaca 2 rakaat dan juga boleh dibaca 4 rakaat. Ya. Dibaca 2 rakaat sama kayak Imam Ibnu Katsir ya. Dibaca 4 rakaat sama seperti Imam Hafiz dan Syu'bah. Ya. Jadi demikian ya kenapa dinamakan jaiz atau boleh. Karena di antara qurra ada yang membolehkan bacaan ini ya mad ini dibaca dengan 2 rakaat. 2 rakaat itu istilahnya mad dalam mad itu namanya qasr ya. Qasr. Qasr itu pendek. Jadi dinamakan jaiz karena itu ada yang baca 2 rakaat ya. 2 rakaat itu dibaca qasr atau pendek. Kalau 4 itu namanya tawasud. Tawasud 4. Tawasud itu artinya sedang, pertengahan. Dan nanti di antara qurra bahkan ada yang membaca mad jaiz ini 6 rakaat ya. 6 rakaat atau dibaca isba' ya, dinamakan juga dengan tul. Tul itu tawil. Apa nama dari kata tawil? Panjang ya. 6 rakaat. Untuk mad wajib ini kan nanti ada yang baca 4 ya. Ada yang baca 5, ada yang baca 6 ya. Ini kan lebih dari 2 rakaat ya. Ya, lebih dari 2 rakaat. Tanda lebih gimana? Ini ya. Ya, apa? Ini ya. Atau salah? Kayak gini ya. Ini apa tandanya? Itu kurang Ustaz. Kurang? Oh, salah ya. Lupa Ya, matematika. Berarti nulisnya gini. Ini atau gimana? ya, ya betul. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mat wajib itu harus lebih dari 2 rakaat. Kalau mat jaiz itu boleh 2 rakaat. Juga boleh lebih ya. Sehingga itu dinamakan mat jaiz. Dinamakan munfasil, yaitu karena tadi kaitannya dengan letak hamzah tadi itu. Letak hamzahnya itu terpisah dari huruf mat. Ya. Huruf mat pada kata yang satu, ya, huruf hamzahnya pada kata berikutnya. Baik ya, jadi untuk baik mat wajib mutasil ataupun mat jaiz munfasil, Imam Syu'bah itu sama dengan Hafiz ya, tidak ada perbedaan. Ya, baik jadi antara Imam Syu'bah dengan Hafiz itu sepakat bahwa kedua mat ini, yaitu mat wajib mutasil dengan mat jaiz munfasil itu dibaca dengan 4 harokat saja. Ya, sini dikatakan qara'a Asim min riwayatai Syu'bah wa Hafiz bit tawasud qaulan wahidan. Jadi cuma satu aja wajah, tidak ada wajah qasr. Ya, ini ingat ya, ini kita membaca belajar ini adalah menurut Thariq Satibiyah ya. Thariq Satibiyah. Adapun kalau Thariq kita membaca kaidah lain, Thariq lain, cara-cara lain mungkin ada juga yang baca bacaan hafaz itu 2 rakaat. Ya sebagaimana yang mungkin kita pernah dengar ya, para imam-imam yang ada di masjid ketika sholat tarawih itu
Itu membaca mat munfasil itu dibaca cepat 2 rakaat aja. Ya, seperti ini jangan kita salahkan. Karena mereka itu membaca riwayat Hafiz bukan dari Thoriq Syatibiyah, tapi dari Thoriq yang lain, ya Thoriq Thayyibah. Karena memang di antara Thoriq Thayyibah itu ada yang membolehkan mat munfasil ini dibaca 2 rakaat, ya. Ini sebagai wawasan aja, jangan sampai kita kemudian menyalahkan imam, ya, imam sholat, oh ini kok kenapa dibaca 2 rakaat, ya. Padahal bacaannya adalah riwayat Hafiz misalnya. Ya, tidak demikian, ya. Ini karena untuk ini kita bicara ini adalah Thoriqnya Thoriq Syatibiyah, ya. Thoriq Imam Syatibi. Baik, tentang mat jaiz dengan mat mutasil, insya Allah jelas ya, dengan mutasil. Untuk mat yang lazim sama ya, dibaca 6 harokat mat lazim. Demikian juga mat arid disukun, ya mat arid disukun seperti misalnya kita mau wakaf pada kata ini di sini ya, al-muttaqin, ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini boleh dibaca 2 harokat nih ya. Mat arid disukun itu mat yang karena dia itu eh, huruf mat datang setelahnya sukun, ya. Tapi sukunnya itu sukun karena kita mau berhenti gitu, mau wakaf. Hingga dinamakan mad arid lis sukun. Dia dibaca panjang di situ ya. Di sini al-muttaqin ini kalau diwasol kan dia dibaca 2 harokat ya. Innallaha yuhibbul muttaqina fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Ini kalau kita wasol ya dibaca 2 harokat. Tapi kalau kita wakaf ini bisa kita baca 2 harokat. Di sini al-muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Boleh demikian. Atau boleh dibaca 4 harokat. Innallaha yuhibbul muttaqin. Atau bahkan boleh dibaca 6 harokat. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ya. Tapi sih lebih baik ya continue ya. Kalau kita mau misalnya berhenti di sini 2 harokat, yang terus seterusnya juga 2 harokat ya. Kalau kita misalnya berhenti di mat adati sukun 4 harokat ya, yang berikutnya juga harus 4 harokat ya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Nanti Al-Fatihah bacanya macam-macam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti seperti itu ya. Ini kurang pas ya. Saya sebenarnya sih tidak bukan yang haram ya, bukan sesuatu yang haram ya, karena itu eh, bukan termasuk kesalahan sebetulnya. Tapi alangkah baiknya continue gitu, stabil apa namanya ya, Eh, sama gitulah ya, satu satu mizan, satu pola gitu. Kalau dibaca 2 harokat, seterusnya juga dibaca 2 harokat. Kalau mau milih 4, juga dibaca 4 harokat, ya, dan seterusnya itu seimbang. Ya. Nah ini kebanyakan di antara para imam ini biasanya kalau mau ruku biasa dipanjangin ya. Biasanya untuk mat ini yang aditnya dipanjangin melebihi dari sebelumnya. Ya tidak perlu seperti itu ya. Sehingga makmumnya tahu oh ini mau ruku ya. Ketahuan ini mau ruku karena memanjangkan mat gharid disukun melebihi sebelumnya, ya, ayat sebelumnya. Ya sepertinya sebenarnya tidak perlu ya. Sebaiknya sama ya. Mat gharid disukun Yes. dibaca 2, Oke. dibaca 4 atau dibaca 6 harokat. Untuk mat gharid sukun baik Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz juga sama ya, tidak ada perbedaan. Bahkan semua qurra juga sama ya. Untuk mat gharid disukun ini. Ya, semuanya sepakat bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, juga bisa dibaca 6 harokat. Ya.
Jadi dari mulai Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr terus sampai yang 10 itu untuk mad arti sukun itu sama kaidahnya. Mad badal bagaimana? Mad badal itu apa? Mad badal. Mad badal itu apa? Apabila ada huruf hamzah mendahului huruf mad, ya. Huruf hamzah mendahului huruf mad. Contohnya seperti apa? Mad badal. Nih ya, mad badal. Sini. Amanu. Aba'akum. Aba'akum. Ini mad, huruf hamzah mendahului huruf mad. Huruf madnya alif ya. Ya. Imanukum misalnya. Wa idil qurba. Utul kitab. Itu contoh daripada mad badal. Ya, mad badal untuk semua qurra kecuali Imam Warsh itu membaca 2 harokat ya, dibaca pendek. Ya, jadi di sini dibaca 2 harokat. Ya, dibaca 2 harokat. Termasuk juga Imam Syu'bah dan Imam Hafiz di sini tidak ada perbedaan ya. Mad badal ini dibaca dua harokat ya. Yang paling beda sendiri adalah Imam Warsh ya. Jadi ini, nanti kalau ada kita suatu saat mendengar ya, mungkin ada orang membaca Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum. Misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia memanjangkan mad badal. Nah, itu adalah bacaan Imam Warsh. Ya, karena Imam Warsh boleh memanjangkan mad badal jadi 4 atau 6. Ya. Jadi mad badal itu di dalam kaidah Imam Warsh itu hampir sama dengan mad arti sukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Hanya Imam Warsh saja yang demikian ya. Adapun untuk qurra selain Imam Warsh maka dibaca 2 harokat. Ya. Termasuk di sini Imam Syu'bah juga membaca 2 harokat. Baik, itu tentang mad dengan qasar. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya? Silakan, jika ada yang masih bingung mengenai mad. Tidak ada ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang bab ha'ul kinayah. Apa itu ha'ul kinayah? Ada yang bisa menjelaskan? Ini udah kita pelajari ya waktu mempelajari qiraat Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. Apa itu ha'ul kinayah? Berkaitan dengan domir, Ustaz. Apa? Ya, domir, ya hampir, ya benar. Tadi apa? Domir, Hmm. domirnya domir apa? Ada domir Pergantian mu'anats, ketiga. dzakar, jamak, Orang ketiga. atau orang ketiga, ya. Ya. Orang ketiganya mufrad atau mutsana atau jamak. Mufrad itu tunggal, mutsana itu Ah, double, jamak itu mufrad, banyak. Ustaz. Ahsan ya. Mudzakar atau muannats, laki-laki atau perempuan. Mudzakar atau Dzakar. mana? Ya, mudzakar ya, mudzakar. Jadi hal ini adalah hak dhamir al-ghaib ya, mufrad mudzakar. Ya. Jadi hak yang berupa hak dhamir, hak pengganti ya, kata pengganti. Penggantinya itu adalah pengganti untuk orang ketiga, ghaib. Orang ketiganya itu harus mufrad. Ya, mufrad itu satu ya, untuk satu. Dan berupa mudzakkar, isimnya mudzakkar.
Jadi ini isim ya. Haul kinayah itu isim. Berarti dia hanya dua pilihan tuh, hu atau hi gitu ya. Lahu, lahu ma, bihi misalnya. Fihi, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Pokoknya kalau kita jumpai ada seperti itu dinamakan juga dengan haul kinayah. Haul kinayah di dalam Al-Quran itu terdapat dalam 4 kondisi ya. Ada 4 kondisi haul kinayah di dalam Al-Quran. Pertama, ya, kondisi pertama, ini tidak harus urut ya, boleh diacak juga sih, tidak masalah ini jadi nomor 2 atau 3, nomor 4. Ini, tapi kita nomor 1 ini. Antaqwa baina mutaharik wasakin. Jadi hak kinayah terletak di antara huruf yang berharokat dengan huruf yang sukun. Jadi sebelumnya huruf berharokat, setelahnya sukun. Contoh seperti ya, lahul mulku. Lahul mulku. Ya. Sebelum ini kan hakinanya di sini ya, lahu ini ya. Kata lahu ini ya, kata lahu. Sebelum hakinaya adalah huruf lam, lamnya berharokat. Dan setelah hakinaya adalah huruf lam juga, tapi lamnya sukun. Maka di sini hukumnya adalah tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh disilah atau dipanjangkan hakinayahnya. Jadi dibaca pendek. Lahul mulku. Tidak boleh dibaca lahul mulku. Tidak boleh ya. Tidak ada yang baca demikian. Lahul mulku tidak ada. Tapi dibaca pendek. Lahul mulku. Lahul hukmu juga sama ya. Ini kondisi pertama dari ha al-kinayah. Ya, jadi sebelum al-kinayah ada huruf berharokat dan setelahnya sukun. Maka di sini tidak boleh dibaca silah ya atau dibaca panjang. Kemudian kondisi yang kedua dari hakinayah. Hakinayah berada di antara dua huruf yang semuanya sukun ya. Semuanya sukun baik sebelum dan setelahnya. Ya, contoh ya. Fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an ya. Perhatikan kata ha di sini. Hak kinayah ini dia terletak di antara dua huruf sukun. Sebelumnya ya sukun dan setelahnya apa? Lamnya sukun. Ya, bagaimana cara bacaan seperti ini? Sama dengan yang pertama ya. Hakul kinayah tidak boleh dibaca silah, jadi dibaca pendek. Fihil Qur'an. Ini semua qurra sepakat ini. Ya, dari Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir sampai yang ke-10 itu semuanya tidak ada yang baca dengan silah. Semuanya dibaca pendek. Fihil Qur'an. Fihil Qur'an. Lahul mulku. Lahul hamdu. Kemudian untuk berikutnya, kondisi yang ketiga dari hakinayah yang ada di dalam Al-Quran, hakinayah terletak di antara dua huruf yang berharokat. Sebelum dan sudahnya berharokat. Ya. Sebelum dan setelahnya itu berharokat. Maka di sini ya semua qurra itu membaca sama ada silah di situ ya. Jadi di sini dibaca dengan silah. Silah itu dia menambahkan hakinayah itu dengan huruf ya sukun atau huruf wawu sukun. Nanti melihat kondisi hakinayah. Kalau hakinayahnya itu berharokat kasroh maka ditambahin apa? Ya sukun. Kalau hakinayahnya dhammah maka ditambahkan wawu sukun. Ya, ini semua sepakat ya, semua Quran ini baik dari Imam Nafi, Ibnu Katsir sampai Imam Khalaf Al-Ashir itu membaca dengan silah.
Ya. Hanya saja mereka berbeda, ya, berbeda panjangnya kadar mat silahnya itu. Ini terjadi jika ada setelah hakina itu huruf hamzah, ya, huruf hamzah. Misalnya contohnya di surat Al-Humazah, ya, yahsabu annama lahu akhladah. Lahu akhladah. Di situ kan ada hakinayah, ya. Hakinayah setelahnya huruf hamzah, ya. Coba kita lihat surat Al-Humazah. Nah, di sini nih, ya. Ini perhatikan yang di garis bawah ini. Ini hakinayah terletak di antara dua huruf yang berharokat. Sebelumnya adalah lam, yaitu fathah, dan setelahnya adalah hamzah, yaitu berharokat fathah. Maka di sini hakinayah diberikan silah, ya, dibaca dengan silah, jadi ditambahkan mad, ya, yaitu berupa wawu sukun karena harokat hakinayah itu dhammah. Ya, namun di sini nanti akan ada perbedaan hanya dalam masalah kadar silahnya ini, kadar panjang daripada silah ini. Nanti tergantung, ya, dia mau membaca qiraat apa. Ya, kalau qiraatnya Ibnu Katsir, ya dibaca pendek. Yahsab, ya, lahu, ya, annama lahu akhladah. Ya, dibaca dua harokat. Kalau bacaannya yang membaca empat harokat seperti Imam Syu'bah dan Hafiz, ya dibaca empat harokat. Ya. Lahu akhladah. Namun kalau bacaannya misalnya bacaan Imam Warsh atau Hamzah, maka dibaca enam harokat. Ya. Ma lahu akhladah. Namun semua qurra sepakat, ya, ini dibaca silah, ya, kalau ada hakinayah sebelum dan setelahnya itu berharokat. Dan kondisi terakhir dari hakinayah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang keempat, di mana hakinayah itu terletak di antara dua huruf, ya, sebelumnya sukun dan setelahnya berharokat, ya. Sebelumnya sukun, setelahnya berharokat, ya. Maka di sini contohnya seperti ini, ya. Ijtabahu wa hadahu ila, ya. Ada dua sini, ya, hakinayah dengan ini. Sebelum hakinayah alif, ya, alif itu sukun. Demikian juga di sini sebelum hakinayah ada alif, alifnya juga sukun. Setelahnya huruf berharokat. Ya, maka di sini mayoritas qurra itu membaca dengan tanpa silah, ya, dibaca pendek. Ijtabahu wa hadahu ila, ya. Hu-nya dibaca satu harokat saja, ya, tanpa silah. Kecuali siapa yang baca dengan silah? Hmm? Yang baca ijtabahu wa hadahu ila. Waras. Hah? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, ya, benar, ya. Ibnu Katsir yang baca demikian. Imam Warsh dibaca pendek, ya. Ijtabahu wa hadahu ila, ya. Hanya Ibnu Katsir aja yang membaca silah itu, ya. Adapun selain Ibnu Katsir dibaca pendek tanpa memanjangkan silah. Akan tetapi, ya, untuk kata fihi muhana di surat Al-Furqan, satu kata ini, ya, ini dari selain Ibnu Katsir ini ternyata Imam Hafiz, ya, sama dan Ibnu Katsir,
ya dibaca silah di sini. Ini kan aslinya kan seharusnya tidak boleh ada silah ya. Karena sebelum hakinanya kan sukun, setelahnya berharokat. Aturannya dia ikut yang ini, sama kayak ini, yang sebelumnya nih. Ya. Tapi di sini karena riwayat, riwayat ya, sekali lagi karena riwayat, maka di sini dibaca dengan silah untuk Imam Hafiz. Jadi khusus untuk kata fihi muhana yang ada di dalam surat Al-Furqan, ya surat Al-Furqan ayat ke berapa itu ya? 69 kalau tidak salah ya. Surat Al-Hajj. Ya kita lihat ya. Surat Al-Furqan. Ini surat Al-Furqan. Iya, ini 69 benar ya. Perhatikan di sini ya. Fihi muhana. Fihi muhana. Kan ada silah ya, ada tanda ini ya. Ada ya ini. Ini ekor ya ini. Ini dibaca 2 rakaat ya untuk Imam Hafiz ini. Ternyata sama dengan Ibnu Katsir. Fihi muhana. Ya. Untuk ayat khusus untuk ayat ini Hakinayah itu ada yang membaca silah yaitu Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafiz. Adapun selain dari qiraat tersebut ya, selain Hafiz dengan Ibnu Katsir, maka semuanya membaca dengan pendek ya. Termasuk Imam Syu'bah, ya Imam Syu'bah itu bacanya dibaca pendek. Fihi muhana. Karena itu Ikhwan sekalian ini harus hati-hati di sini ya. Ketika membaca ayat ini khususnya ya perhatikan dengan baik ya. Jangan sampai kita membaca pendek kalau kita membaca Hafiz. Harus hati-hati di sini nih. Harus dibaca 2 rakaat. Nanti kalau kita tidak membaca pendek, kita baca pendek ya di sini, itu berarti sama dengan kita bukan baca Hafiz ya. Kita membaca mungkin Imam Syu'bah. Karena Imam Syu'bah dengan yang lainnya membaca dengan dipendekin. Fihi muhana. Ya. Yang baca panjang, yang dibaca sila itu hanya Imam bin Katsir dengan Imam Hafiz. Ya. Baik, jadi di sini udah ada perbedaan ya antara Imam Syu'bah dengan Hafiz ya. Khusus di surat Al-Furqan ayat ke-69 nih ya. Surat 25. Al-Furqan itu surat nomor 25 ya. Ayat 69. Ini udah berbeda dengan antara Imam Hafiz dengan Syu'bah ya di sini ya. Kalau Imam Hafiz dibaca panjang, 2 rakaat, fihi muhana. Kalau Imam Syu'bah dibaca pendek, fihi muhana. Kemudian juga ada perbedaan lain antara Imam Hafiz dengan Syu'bah, yaitu pada kata yu'addih ya di surat Ali Imran. Nuwallihi nuslihi ya di surat An-Nisa, nu'tihi ya di surat Ali Imran dengan Asy-Syura. Ini untuk Imam Syu'bah hakinanya itu dibaca sukun. Hakinayahnya itu dibaca dengan sukun ya. Sukun ini dibaca sukun sini. Yu'addih ilaik. Nuwallih wa nuslih jahannam ya. Nu'tih minha ya. Ini bacaan apa? Imam Syu'bah demikian ya. Kalau Imam Hafiz bagaimana? Imam Hafiz dia ada silah di sini. Ya. Coba kita cek di surat yang sini surat apa dulu ya? Surat Al Imran tadi ya, surat Al Imran. Oh, ini surat Nisa juga ada.
Surat Ali Imran dulu ya. Surat Ali Imran. Ya, di sini ya. Yu'addih. Ada dua kata di sini. Yu'addih. Imam Hafaz bacaannya adalah dengan mensilahkan hakinayah tadi itu. Karena setelah hakinayah ada hamzah, maka dibaca 4 harokat. Ya. Yu'addihi ilaik. Yu'addihi ilaik. Baca 4 harokat ada silah. Tapi Imam Syu'bah, ini hakinayah dibaca sukun. Ya. Yu'addih ilaik. Di kata kedua juga sama. La yu'addih ilaik. Ya. Ini bacaan Imam Syu'bah demikian ini. Yang membedakan dengan Imam Hafiz ya. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ya, sama gitu ya. Surat An-Nisa dikata nuwallih dengan nuslih, itu Imam Syu'bah membaca dengan mensukunkan hakinayah. Kemudian di surat Al-Kahfi ya. Wa ma ansanihu illa syaitan ya. Wa ma ansanihu illa syaitan, ini bacaan Imam Hafiz ya. Di sini Imam Hafiz membaca dengan dhammah. Wa ma ansanihu illa syaitan. Kalau Imam Syu'bah membaca dengan kasrah ya, dibaca dengan apa? Mengkasrahkan hak. Wa ma ansanihi illa syaitan. Wa ma ansanihi illa syaitan, ya dibaca kasrah kalau Imam Syu'bah. Ya. Kalau Hafaz dibaca dengan dhammah. Di surat Al-Fatah, ya, surat Al-Fatah, Imam Hafaz membaca alaihullah dengan dhammah. Adapun Imam Syu'bah dibaca dengan kasrah. Ya. Perhatikan, karena Imam Hafaz dia membaca dengan dhammah, untuk lafaz jalalahnya dia dibaca dengan tebal ya. Alaihullah. Namun karena Imam Syu'bah membaca dengan kasroh, maka di sini lafaz jalalahnya dibaca dengan tarkik atau tipis. Alaihillah. Ya, bukan alaihillah, tapi alaihillah. Ya, di sini udah berbeda antara Imam Hafiz dengan Syu'bah. Ini yang baca dengan dhamma, ini hanya Imam Hafiz saja dari seluruh qurra itu. Alaihullah itu hanya Imam Hafiz saja. Yang lain itu membaca dengan kasroh. Demikian juga yang ada di surat Al-Kahfi ya, itu adalah Imam Hafiz, hanya Imam Hafiz saja yang baca dengan dhammah. Ini termasuk di antara eh, kekhususan kekhususan daripada Imam Hafiz itu di surat Al-Fatah itu ya, dan juga di surat Al-Kahfi itu membaca dengan dhammah. Ya. Kemudian di surat An-Nur kata yattaqih. Yattaqih. Ya. Kata yattaqih di surat An-Nur. Surat An-Nur tadi itu kita lewati ya.
Nah ini ayat ke 52 ya. Wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ya, Imam Hafiz baca dengan mensukunkan qaf. Terus hakinayahnya itu dibaca dengan tanpa silah. Wa yattaqhi ya. Wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ya di sini juga Imam Syu'bah berbeda ya dengan Imam Hafiz dalam bacaannya. Untuk Imam Hafiz ini seperti di ayat ini wa yattaqhi. Kalau Syu'bah, Imam Syu'bah dia mensukunkan huruf qaf ya, mensukunkan huruf qaf. Maaf, bukan mensukunkan huruf qaf ya, mensukunkan hakinayah ya, mensukunkan hakinayah dan mengkasrahkan huruf qaf. Wa yattaqih ya, wa yattaqih. Imam Syu'bah bacanya wa yakhshallaha wa yattaqih faulaika humul faizun. Jadi nanti kalau dalam prakteknya kita baca Imam Syu'bah dulu di sini. Baca Imam Syu'bah, setelah itu kemudian baru baca Imam Hafiz. Ya, karena Imam Syu'bah itu urutannya nomor 1 dari proyek pertama kan ya. Proyek pertama dari Imam Masim itu Imam Syu'bah, baru kemudian baca Imam Hafiz. Imam Syu'bah bacanya wa yattaqih faulaika humul faizun. Imam Hafiz wa yattaqihi faulaika humul faizun. Selanjutnya ini masih cukup panjang ya. Tinggal sedikit ya. Kata arjih ya dengan fa'alqih. Arjih dengan fa'alqih. Surat Al-A'raf dengan surat An-Naml ya. Ini baik Imam Syu'bah maupun Imam Hafiz di sini sama, tidak ada perbedaan. Kata yardahu lakum. Yardahu lakum di surat Az-Zumar. Dengan kata fihi muhana ini sudah tadi ya, fihi muhana. Ada perbedaan tadi ya. Kalau Imam Syu'bah dia membaca pendek, fihi muhana. Imam Hafiz membaca silah, fihi muhana. Bagaimana dengan yang ada di surat Az-Zumar ayat 7? Yardahu lakum. Yardahu lakum. Imam Syu'bah di sini juga sama ya. Dengan Imam Hafiz, yardahu lakum. Pendek ya, tanpa silah. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan tentang hakinayah. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan bab lain, ya, yaitu bab al-mim al-jama'. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Amin wa iyyakum.